Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini Masya Allah dengan izinnya dan kuasanya kita bisa kembali berjumpa pada majelis kita ini yang Masya Allah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini kita berada pada tanggal 13 Sa'ban 1442 Hijriah. Masya Allah, tidak terasa ya, berarti Ramadan sudah semakin dekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa melaksanakan Ramadan penuh dengan ibadah kepadanya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan khususnya kaum muslimat, alhamdulillah qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, tepat pada sore hari ini Masya Allah pas kebetulan memang bab kita adalah bab tentang saum, bab tentang puasa. Ya, mudah-mudahan dengan adanya bab ini kita semakin betul-betul berilmu memasuki Ramadan ini. Ya, kenapa penting yang namanya ilmu? Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, beliau mengatakan bahwasannya man abadallah, siapa yang beribadah atau ya siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, maka kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Bahwasanya kerusakan yang akan dibuat itu lebih banyak daripada perbaikannya. Maka dari itu Masya Allah ya, kita saat ini Insya Allah pelan-pelan akan belajar yaitu tentang masalah puasa. Yang sebelumnya kita sudah sampai pada hikmah tentang disyariatkannya berpuasa. Baik, kita akan mulai sekarang. Wa yabtadi'u wujubus shaum al-yaumi bi tulu'il fajri as-sani. Dimulainya puasa itu, dimulainya menahan makan dan minum itu ya saat munculnya fajar kedua. Ya. Fajar kedua itu, fajar itu ada dua, ada fajar pertama, ada fajar kedua, atau dalam bahasa syariat ada fajar kadhib dan ada fajar sidik. Fajar bohong dan fajar yang jujur. Fajar yang bohong ya itu adalah fajar yang yang artinya cahayanya lurus. Ya, sedangkan fajar sidik adalah fajar itu ya artinya cahaya putih itu menyelimuti seluruh bumi. Kalau sudah terang seluruh buminya, itu baru dinamakan dengan fajar sidik. Nah, fajar sidik inilah sebagai tanda sebagai tanda bahwasanya seseorang tidak diperkenankan untuk makan dan minum lagi. Dan fajar sidik ini juga yang menjadi tanda azannya, tanda azan subuh. Maka beliau Syekh Shalih Fauzan rahimahullah mengatakan yang namanya fajar kedua ya wa huwa al-bayadu al-mu'tarid fil ufuq, yaitu cahaya putih yang menyeluruh di ufuk. Ya, bukan lurus begitu saja dari timur ke barat, tidak, tapi menyeluruh seluruhnya ya. Wa yantahi bi ghurubis syamsi ya. Jadi dimulainya artinya orang kapan boleh tidak dimulai puasa atau tidak boleh makan dan minum, yaitu saat fajar kedua. Fajar kedua itu adalah azan subuh. Ya. Maka kalau kita di Indonesia
Kalau di luar kan sana, kalau di apa namanya di luar biasanya di luar negeri dan sebagainya itu biasanya azan ada di subuh itu ada azan pertama dan azan kedua. Ya, maka yang dinamakan dengan fajar shidik adalah azan keduanya. Ya, azan pertama biasanya itu adalah azan untuk pembangunan tahajud. Ya. Ini di saat subuh, cuman kebiasaan kita kadang-kadang ada yang azannya 15 menit sebelum azan subuh, seakan-akan ini menunjukkan azan imsak, padahal tidak. Ya, jadi azan yang disyariatkan itu adalah azan untuk yang memang membangunkan sholat tahajud. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang itu kalau masih azan pertama masih boleh makan. Ya, jangan kira bahwasanya sudah selesai makan, tidak. Atau kalau bahasa kita tahrim, ya, tarhim. Ya, ada tarhim maka tidak boleh makan lagi. Ini tidak. Ya, kenapa? Karena masih ada waktu. Karena sebagaimana yang disepakati bahwasanya ya fajar kedua lah atau azan subuh lah yang menentukan bahwasanya orang tidak boleh makan kembali. Sampai kapan dia harus berpuasa? Sampai biguru bisyamsi wa yantahi biguru bisyamsi. Ini selesai sampai terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari berarti itu waktu tandanya sholat maghrib, berarti azan maghrib. Kan jelas. Tulu'il fajri, munculnya fajar itu menunjukkan sholat subuh. Ya, kemudian maghrib juga begitu. Ya, terbenamnya matahari menunjukkan sholat maghrib, berarti di sini kan jelas tandanya. Ya, kenapa seharusnya maghrib juga tidak ada imsak, modelnya mundur ke belakang sedikit sebagai kehati-hatian. Ya, maka ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, maka mohon maaf ya istilahnya imsak itu hanya bagian dari kehati-hatian. Tapi pada intinya yang namanya imsak itu bahwasanya ketika masih waktu imsak sebenarnya itu ya, kita masih boleh makan dan minum. Lihat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, fal'ana bashiruhunna, ya, az-zaujat. Sekarang silahkan bashiruhunna, bergaullah kalian dengan istri-istri kalian, ya. Wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Di sini menunjukkan bahwasanya makan dan minumlah kalian sampai apa? Hatta yatabayyana, bahwasanya sampai jelas benang yang putih itu, ya. Hatta yatabayyana lakum, ya. Jadi benang yang putih itu kelihatan jelas dengan benang yang hitam. Kalau gelap gulita, maka semua benang itu akan tidak terlihat warnanya. Tapi ketika fajar itu muncul, maka akan terlihat mana benang putih, mana benang hitam. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu boleh makan. Dan benang putih dan benang hitam ini maksudnya apa? Ini adalah dimaksud munculnya fajar kedua. Baru ya lihat wayabda'u wujubu saumi, ya, wayabda'u wujubu saumi syahri Ramadan idza alima dukhulahu. Ya. Dimulainya kewajiban puasa. Ya, kalau tadi kan orang berpuasa dari fajar sampai terbenam matahari, menahan. Nah, kapan orang itu harus berpuasa? Ramadan terutama. Ya, kita berbicara tentang Ramadan. Kapan wajib, ya, kewajiban puasa Ramadan itu? Yaitu idza alima dukhulahu. Kalau memang sudah diketahui itu sudah masuk waktu atau masuk bulan Ramadan. Walil ilmi bidukhulihi salah satu turuk. Untuk mengetahui tanda mengetahui bahwasanya ini sudah Ramadan, itu ada 3 metode. Ya, yang pertama, metode pertama adalah ru'yatu hilalih, yaitu metode ru'yah. Ya, metode ru'yatu hilal, melihat hilal. Ya, ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasum.
barang siapa yang di antara kalian melihat bulan, sudah melihat bulan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Kalau sudah masuk bulannya enggak boleh. Nanti kita tidak. Tapi kalau sudah masuk, dengan cara apa? Dengan cara melihat. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena memang melihat bulan. Ya, faman ra'al hilal bi nafsih, barang siapa yang melihat hilal dengan mata kepalanya sendiri, wajib alaihi shaum, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Ini yang pertama. Ini bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melihat hilal. Namun ya, kemampuan ini kan tidak semua bisa. Ya, jadi bahkan sekarang ada kuliah fakultas yang membahas tentang ini, ya, biasanya yang dikenal dengan ilmu falak, ya, fakultas, ya, ini membahas tentang masalah seperti ini. Yang tidak semua orang bisa melihat seperti ini, artinya melihat hilal, ya. Maka dari itu siapa yang mampu, kemudian dia melihat, ya, dia mampu, memiliki kemampuan dalam hal ini dan melihat, ya, hilal, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, at-thariqah as-saniyah, metode kedua, asy-syahadah 'ala ru'yah. Ini yang banyak kita pakai. Ya, asy-syahadah 'ala ru'yah, yaitu persaksian terhadap terlihatnya hilal. Ya, awil ikhbar anha fayusamu bi ru'yati adlin mukallafin. Jadi sebagaimana yang berlaku di negeri kita, biasanya tanggal 25 Sya'ban ada sidang isbat. Nanti pada setiap kota di seluruh Indonesia, timur, barat, tengah dan sebagainya, itu biasanya ada orang-orang yang meneropong tentang adanya hilal menggunakan alat yang canggih. Ya, biasanya mereka itu nanti, inilah. Jadi ini kan metode pertama. Jadi orang-orang yang meneropong inilah melihat secara langsung. Terus kita ini tidak bisa bagaimana? Ini cara kedua. Syahadah 'ala ru'yah, yaitu adanya persaksian seseorang yang memang melihat hilal. Kalau memang ada persaksian, bahkan yang persaksian ini adalah adil, ya, adil ini dapat istilahnya adil. Ya, kalau adil, kalau dibawa kembali ke dalam hukum fikih, adil di sana yang penting Islam. Ya, yang penting Islam. Kemudian apa? Mukallaf, dia sudah balik. Jadi syaratnya syahadat atau syarat persaksian yang diterima adalah dia memiliki sifat adil, kemudian apa? Mukallaf, sudah balik. Kalau ya orang ini melihat adanya hilal, maka fayakfi ikhbaruhu bidzalika, itu sudah cukup. Kalau dia mengatakan, oh ini sudah masuk, ya saya sudah melihat hilal, maka kita yang dikabarkan harus menerima hal tersebut. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar, taro annasal hilal, ya, para manusia para orang-orang saat itu melihat hilal, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, bahwasannya aku mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam aku melihat hilal. Ini perkataan Ibnu Umar. Fa shoma wa amarun nas bisiyamihi, maka beliau berpuasa dan memerintahkan yang lain pun ikut berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Ini cara kedua. Berarti ya selama ini ya cara yang ini yang kita pakai, menunggu sidang isbat. Ya, isbat itu artinya penetapan. Ya, sidang isbat, sidang penetapan. Biasanya penetapan 1 Ramadan atau penetapan 1 Syawal, Lebaran. Kemudian metode ketiga, ikmalu iddata syahri sya'bani, ya, syahri Sa'bana salasina yauma, yaitu menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari.
menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Wadzalika hina ma la yura al-hilal lailatas salasina min Sya'ban ma'a adami wujudi ma yamna'u ar-ru'ya min ghayyim aw qatarin aw ma'a wujudi syai'in min dzalika. Yaitu ketika memang hilal itu tidak terlihat. Maksudnya apa? Dalam keadaan mendung atau dalam keadaan hujan, yang jelas tidak bisa melihat hilal. Kalau tidak bisa melihat hilal, maka digenapkan bulan Sya'ban itu adalah 30 hari. Kenapa? Fa in ghumma alaikum, kalau mendung bagi kalian, maka hitunglah, genapilah bulan tersebut. Kan sering saya katakan bulan itu umurnya 29 atau 30 hari. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan, innama syahru, sesungguhnya bulan itu tis'un wa ishruna yauma, umurnya 29 hari. Fala tasumu hatta tarauhu, janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal tersebut. Wala tuftiru hatta tarauhu, janganlah kalian selesai dari puasa atau tidak boleh lebaran sampai kalian pun melihat hilal. Fa in ghumma alaikum faqdiru lahu, kalau ternyata pas acara sidang isbat atau acara melihat hilal, ru'yatu hilal, mendung, maka Rasul katakan faqdiru lahu, maka sempurnakanlah dia 30 hari. Begitu juga nanti 1 Syawal. Ya. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kan ada 3 metode. Maka saat ini kita mau tidak mau metodenya adalah sudah mengikuti apa keputusan pemerintah, selesai sudah. Ya. Ini keputusan yang lebih selamat. Kita bukan berarti menyalahkan organisasi itu, tidak. Ya, tapi metode yang paling aman adalah ikutilah metode yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih selamat. Ya. Ini jangan sampai nanti giliran 1 Ramadan ikut pemerintah, giliran 1 Syawal ikut organisasi. Ya kan, berarti ini pingin kurang puasanya, puasanya pingin lambat, lebarannya pingin cepat. Ini kan tidak boleh, ya. Ikuti sebagaimana keputusan yang ada, yaitu keputusan pemerintah. Kalaupun ternyata salah, yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Allahu a'lam. Wa yalzamu shaumu Ramadan kulla muslimin mukallafin qadirin. Diwajibkan berpuasa Ramadan bagi setiap muslim mukallaf qadir. Ya. Puasa Ramadan ini wajib bagi seorang muslim. Mukallaf, artinya mukallaf di sini baligh pada umumnya. Kemudian qadir, ada kemampuan. Ya, berarti orang kafir, fala yajibu ala kafir. Maka tidak ada kewajiban bagi orang kafir. Cuman kalau kita pertanyakan sekarang, bolehkah orang kafir ikut berpuasa pada saat Ramadan? Ini kan ada sebagian. Bolehkah mereka ikut puasa? Boleh. Ya, tidak ada yang ngelarang. Silahkan kok. Yang menjadi permasalahannya adalah sah enggak, itu aja. Ya, sah apa enggak puasa mereka? Tentu tidak sah. Ya silahkan mereka mau ikut menahan lapar dan dahaga dan sebagainya, enggak ikut enggak makan dan minum di hari itu dan sebagainya, ya silahkan. Tapi secara hukum dia tidak terhitung sah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yasihhu minhu fa in taba min fi asna'i syahr. Ya, maka di sini kalau ada seorang kafir dia bertaubat, artinya mu'allab, masuk Islam fi asna'i syahr, di pertengahan bulan. Contoh, tanggal 15 Ramadan di siang hari tanggal 15 Ramadan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini bagaimana? Maka
orang kafir somal baqi, saat itu dia ikut berpuasa di hari-hari yang tersisa. Berapa hari yang tersisa? 14 atau 15 hari. Ya, masih berarti sisa Ramadan, hari-hari Ramadan itu wajib dia berpuasa. Terus puasa yang 15 hari yang kemarin gimana? Apakah wajib diqadha? Tidak. Kenapa? Karena belum ada kewajiban. Kalau ini diwajibkan, mohon maaf, kalau ini diwajibkan berarti yang tahun-tahun yang lalu itu juga harus dia lakukan. Seandainya dia umur masuk Islam umur 60 tahun. Ya, menjelang kematian umur 60 tahun dia, ya. Maka dihitung nanti ini semua jadi dihitung, jadi yang masa dia kafir, ya, semua sholatnya, apalagi puasanya itu berapa itu, ya. Kalau hitungan 15 tahun dia balik, berarti 60 kurang 15 45 kali 30 berapa itu? Ya, 45 kali 30 hari berapa sudah? Masya Allah, ya, 450 berarti sekitar 1000, ya, sekitar 1200-an 1300-an hari dia harus mengqadha puasanya. Bayangkan, apa enggak susah? Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada qadha bagi dia. Kenapa? Karena memang belum ada kewajiban. Kewajiban orang kafir itu adalah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam baru ada syariat. Kalau ini belum ada maka tidak ada kewajiban. Maka yang dia berpuasa hanya Ramadan yang tersisa. Wala yalzamuhu qadha'a ma sabaqa halal kufri. Tidak diwajibkan atau tidak perlu istilahnya bagi dia mengqadha apa yang telah lewat pada saat dia masih dalam keadaan kafir. Kemudian itu yang pertama, ya. Jadi syarat sahnya puasa yang pertama adalah muslim. Yang kedua mukallaf. Mukallaf itu berarti pada umumnya mukallaf itu baligh, ya. Sekali lagi, wala yajibus shaum 'ala shaghir. Maka tidak ada kewajiban berpuasa bagi anak kecil. Ya. Wa yasihhu shaum min shaghirin mumayyiz, ya. Tidak ada kewajiban memang. Sekali lagi, tidak ada kewajiban bagi orang anak kecil untuk berpuasa. Tetapi sah dia, ya, sah dia bagi anak kecil yang mumayyiz. Anak kecil yang mumayyiz ini anak kecil ya pada umumnya sudah bisa membedakan baik dan buruk. Kira-kira umur 7-8 tahunan. Ya, 7-8 tahunan ke atas itu namanya mumayyiz. Ya. Anak-anak sudah mikir mana baik, mana buruk. Kalau kita nasihati mereka sudah bisa mencerna. Ya, itu namanya mumayyiz. Kalau anak yang mumayyiz ini mereka ikut berpuasa, maka hukum puasanya sah. Ya, wa yakunu fi haqqihi nafilah. Sehingga bagi anak ini hukumnya adalah sunnah meskipun itu puasa Ramadan. Ya. Sekali lagi, tapi tidak ada kewajiban. Tetapi bagi anak-anak kita, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk ikut berpuasa. Kalau tidak dari kecil kita ajarkan puasa terus sampai kapan lagi, mau kapan lagi. Apakah nanti setelah umur, kalau sudah balik baru kita ajarkan puasa. Atau seandainya umur 15 tahun anak itu balik. Apakah saat 15 tahun baru kita ajarkan puasa? Susah. Kalau tidak dari kecil kita ajarkan dia puasa. Maka jamaah, ya, kaum muslimat rahimakumullah, yang bagi punya anak kira-kira umur 7, 8, 9 tahun coba sudah diajarkan untuk ikut berpuasa. Itu ya mukallaf. Kemudian wala yajibus shaum 'ala majnun. Tidak ada kewajiban puasa bagi orang gila. Walau shoma hala jununihi, kalau seandainya dia berpuasa ketika dia dalam kondisi gila, lam yasihu minhu li'adamin niyah. Kenapa tidak sah hukumnya? Boleh dia ikut, ya silahkan. Namanya orang gila bebas. Ya, orang gila itu
Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Mereka itu bebas. Karena apa? Otaknya tidak jalan. Ya, cuman kalau dia ikut, apakah terhitung sah? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada niat. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan dulu. Tapi pada pertanyaan ini mengenai waktu subuh yang katanya agak maju dari yang sebenarnya, bagaimana kita sebaiknya menyikapi hal ini terutama ketika menentukan waktu akhir untuk sahur? Mohon penjelasannya. Baik. Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam tentang metode yang dikatakan bahwasanya waktu subuh kita ini lebih maju. Allahu a'lam. Tapi ini sudah menjadi sudah, kalau memang ternyata ini salah, seharusnya ya yang wajib merubah adalah pemerintah. Ya, tapi kan kita tidak punya ilmu untuk hal seperti ini, apakah sudah masuk atau belum. Ya. Karena itu yang bisa menentukan ini adalah memang para ulama, tentunya dengan melalui pemerintah. Ya sudah, kalau memang waktu subuh sudah ditetapkan, ya kita mengikuti sebagaimana yang ada, ya, yang azan yang sudah terbiasa di rumah-rumah kita. Insya Allah kita mengikut hal tersebut. Ya, kita insya Allah, artinya tidak mungkin juga sembarangan untuk menentukan waktu sholat subuh. Bahaya kalau ada orang yang azan atau bahkan sholat sebelum masuk waktunya, maka terhitung tidak sah. Memang ada beberapa masjid yang akhirnya tetap azannya di awal, tetap azan sesuai waktunya, cuman sholatnya yang dimundurkan. Ya, sholatnya yang dimundurkan, ada yang sampai bahkan 15 menit qomatnya, ada yang 20 menit qomatnya, supaya betul-betul jelas. Ya, tapi ini sulit, perkara yang sangat sulit. Maka ini adalah kewajiban pemerintah. Ya sudah, kita tetap berhusnuzon saja dengan keputusan yang ada. Ya, sekali lagi, kalau sudah seperti ini, kita kenapa? Sekali lagi, kenapa? Karena kita tidak tahu. Sebagaimana tentang masalah sidang isbat, kita tidak tahu, tidak paham tentang yang namanya ru'yah hilal, melihat hilal. Kita tidak paham metode itu. Ya, terus bagaimana caranya? Ya sudah, kita mengikuti orang yang bisa kita percaya. Begitu juga kita mengikuti tentang masalah waktu sholat ini, mengikuti sebagaimana yang sudah ditentukan oleh pemerintah, mereka yang berhak untuk hal ini. Ya, supaya tidak muncul fitnah. Oh, ini kok dikatakan berarti tidak sah, muncul fitnah nanti. Ya, jadi ini kewajiban pemerintah, silahkan. Kalau ternyata benar, ya mereka mendapatkan pahala pahala. Kalaupun salah, mereka kalau sudah berijtihad pun tetap mendapatkan pahala. Ya, Allahu a'lam. Bolehkah membatalkan puasa Ramadan karena cuaca yang sangat panas dan ada anak kerja di luar panas-panasan? Subhanallah. Baik. Membatalkan puasa Ramadan karena cuaca yang sangat panas dan anak kerja di luar panas-panasan. Ya, untuk yang membatalkan puasa itu sudah ada kriterianya seperti apa. Orang yang musafir, orang yang sakit, dalam kondisi darurat silahkan. Ya. Namun kalau kita perhatikan di sekarang saat ini, mana di negeri kita yang tidak ada panasnya? Semuanya panas. Mana di negeri kita orang yang tidak bekerja? Semuanya bekerja. Ya, kecuali kalau pekerjaan kita sangatlah berat dan kita tidak ada pekerjaan lain, kalau tidak kerja mati, itu beda ceritanya. Ya, tapi kalau kerja biasa, kalau hitungan panas ya semua panas. Ya, jangan jadikan bahwasanya
dengan adanya kerjaan itu menghalangi kita untuk beribadah. Kalau seandainya ternyata anggaplah kerja di luar sangat panas-panasan. Jadi ini kalau tidak kerja nanti ya sudah, coba cari kerja yang lain. Masa rela kita ya meninggalkan kerja, ya meninggalkan puasa hanya untuk masalah kerjaan. Padahal puasa itu hukumnya sangat-sangat wajib. Ya, jadi tidak segampang itu berpindah membatalkan puasa Ramadan. Jadi ada kriteria orang yang boleh membatalkan puasa. Ya. Orang yang sakit, kemudian orang yang musafir, orang yang hamil dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Allahu a'lam. Kita lanjutkan sambil menunggu pertanyaan. Wala yajibus shaum adaan ala maridin yu'jizuhu anhu wala ala musafirin. Tidak diwajibkan berpuasa bagi orang yang sakit yang memang dia lemah. Ya. Wala ala musafir, begitu juga tidak ada kewajiban puasa bagi orang musafir yang sakit dan musafir, sebagaimana pertanyaan tadi. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa adaan. Ya, wa yaqdiyanahu hala zawali udril marad was safar. Maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk mengganti, mengqadha ketika uzurnya sudah hilang. Apa itu uzurnya? Uzur sakit atau uzur safar. Jangan katakan hilang begitu saja. Tidak ada kewajiban puasa. Berarti tidak apa-apa, tidak puasa. Maksudnya apa? Orang yang musafir tidak puasa saat dia perjalanan itu harus diganti. Bukan maksudnya bebas langsung begitu saja. Kalau ini dilakukan, mohon maaf, banyak nanti orang-orang karena ingin menghindar dari puasa akhirnya mereka melakukan perjalanan, jalan-jalan kemana-mana, sudah. Pokoknya jalan-jalan ke Jawa, ya pokoknya jalan-jalan kemana agar terhindar dari puasa. Kan enak yang begini. Akhirnya tidak berlaku puasa itu nanti. Ya, maka dari itu boleh orang itu meninggalkan puasa saat itu, tapi wajib untuk mengqadhanya. Saat kapan? Saat memang uzurnya sudah hilang. Apa itu uzurnya? Sakit atau musafir. Contoh, orang yang sakit hari ini dia diopname 7 hari di rumah sakit, maka dia boleh untuk meninggalkan puasa selama opname tersebut. Kalau memang jika dibutuhkan untuk meninggalkan puasa boleh, tapi wajib bagi dia nanti kalau sudah sembuh, ya wajib bagi dia untuk mengqadha saat dia sehat. Kecuali kalau dia memang sakitnya sakit menahun, tidak ada kunjung sembuh, bahkan dokter secara penelitian, sekali lagi secara penelitian manusia, ya kalau secara kekuasaan Allah mampu, ya karena Allah yang membuat kan, Allah mampu menghilangkan penyakit tersebut. Tapi secara penelitian manusia, dokter mengatakan ini tidak bisa sembuh. Kalau orang seperti ini baru gugur kewajiban puasanya. Kenapa? Karena sudah tidak memiliki kemampuan. Tapi kalau hanya sekedar sakit yang mungkin 1 minggu, 2 minggu, habis itu sembuh, maka pada saat sembuh wajib dia mengqadha. Begitu juga yang musafir, perjalanan. Kalau kita mungkin sewaktu-waktu saja perjalanannya. Kita ambil contoh supir bis atau supir pesawat, yaitu pilot. Ya, kan perjalanannya bisa berapa bulan. Ya, terlebih supir bis harus tiap hari bolak-balik antar kota, keluar kota dan sebagainya, bahkan antar pulau dan sebagainya. Ini bagaimana? Terus apakah boleh bagi mereka padahal terus-terusan begitu? Boleh. Selama mereka dikatakan musafir, mereka boleh meninggalkan puasa. Tapi pada saat mereka mukim, ya tidak sedang musafir, maka wajib mengganti. Ya, jadi tidak bebas begitu saja langsung boleh meninggalkan, tidak. Ya, pada saat memang sudah mukim, tidak safar lagi, maka wajib mereka untuk mengganti puasa tersebut.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin," barang siapa yang sakit atau safar di antara kalian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh diganti dengan hari yang lain. Hanya pemindahan saja. Ya, pemindahan hari, kewajibannya tetap. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lagi, ketika seorang wanita itu telah selesai dari haid ketika waktu sahur akan tetapi belum mandi besar karena takut terlewat sahurnya, apakah sah puasanya karena belum mandi besar terlebih dahulu? Saya ulangi pertanyaannya, ketika seorang wanita itu telah selesai dari haid ketika waktu sahur, ya waktu sahur selesai suci, tapi belum mandi besar karena takut terlewat sahurnya, apakah sah puasanya karena belum mandi besar terlebih dahulu? Ya, kalaupun dia nanti mandinya pas saat subuh, itu tidak apa-apa. Sebab ini pernah terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah dalam keadaan junub sudah masuk waktu subuh. Ya, jadi tidak membatalkan puasa. Ya, kan mohon maaf, berhubungan badan kita kan di malam hari, bukan pas pada saat waktu puasanya. Tapi di malam hari, orang bebas makan, bebas minum, mohon maaf, boleh bergaul dengan istrinya di waktu petang. Nah, pada saat sahur, terus bagaimana? Maka kalau dia laki-laki, ya, laki-laki sekali lagi, maka silahkan dia sahur dulu. Terus mandinya kapan? Boleh pada saat azan subuh, boleh. Lah, puasanya boleh tetap lanjut, jadi tidak membatalkan puasanya. Jadi tidak ada syaratnya harus suci dulu, harus mandi dulu sebelum sholat, fajar muncul. Boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah makan dan minum, tidak boleh lagi berhubungan badan. Terus kalau wanita ini dari haid, ya. Kalau tadi kan berhubungan badan. Kalau sekarang wanita suci jam 4 pagi. Berarti kan waktu sahur biasanya kita jam 4. Jam 4 kita sudah bangun. Apa yang harus dilakukan? Maka seorang wanita ketika bangun jam 4 ini, dia segera mandi. Mandi besar. Kenapa dia mandi besar? Karena dia ada kewajiban sholat maghrib dan isya. Ya kan? Dia kan belum sholat maghrib dan isya. Karena habis dari haid. Kalau junub, kalau berhubungan badan kan sudah tadi malam. Ya kan gitu. Tapi kalau haid berarti ini belum sholat. Maka kewajiban bagi dia mandi besar, kemudian sholat maghrib dan isya sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu tentang masalah haid dan nifas. Ya, kemudian silahkan setelah itu sahur. Atau dia sahur terlebih dahulu silahkan. Yang penting masih ada waktu malam. Maksudnya bisa melaksanakan maghrib dan isya, tidak sampai ke sholat subuh. Ya, perhatikan beda nanti, jangan sampai ya ini. Jadi kalau berhubungan badan berarti dia sudah sholat isya, jadi tidak perlu. Boleh nanti dia mandinya saat subuh. Tapi kalau suci dari haid, mau tidak mau dia harus mandi karena harus melaksanakan subuh dan melaksanakan maghrib dan isya. Allahu a'lam. Kemudian lihat wal khitabu, sebagaimana firman Allah tadi mengatakan, barang siapa yang sakit di antara kalian maka atau bersafar maka ganti dengan hari yang lain. Wal khitab bi ijabis shaum, ingat kalau kita lihat perintah puasa dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan bagi orang yang beriman untuk berpuasa. Ini berlaku secara umum, masih berlaku secara umum. Al khitab, jadi yang diajak bicara di sini adalah oleh Allah adalah orang yang beriman. Siapa yang merasanya beriman kemari? Allah perintahkan untuk berpuasa. Sehingga apa? Ijabus shaum, diwajibkan berpuasa yashmulu kepada siapa? Al-muqim wal musafir, orang yang mukim maupun musafar. Was-sahih wal marid, orang yang sehat maupun yang sakit. Yang suci, wal haid wan nufasa, yang suci maupun haid atau orang nifas. Wal mughma alaih, begitu juga orang yang pingsan.
Fa inna haula kullahum yajibu alaihimus shaum fi dhimamihim. Sebenarnya mereka wajib untuk berpuasa. Ini pada ayat yang umum. Ya, bihaisu innahum yukhatabuna bis-shaum. Kenapa? Karena mereka juga termasuk orang beriman. Orang perempuan yang lagi haid pun dikatakan beriman. Wanita yang sedang orang Islam wanita yang sedang nifas yang sedang nifas pun tetap dikatakan orang beriman. Begitu juga orang yang sakit, orang yang safar dan sebagainya. Ya. Liya'taqidu wujubahu fi dhimamihim. Artinya apa di sini? Kita yakini ada kewajiban puasa. Kalau merasa dirinya beriman berarti ada kewajiban untuk berpuasa, ada tanggungan bagi dia. Wal azmu ala fi'lihi. Jadi untuk mengerjakan puasa ini yaitu imma adaan, baik diadakan, artinya diadakan secara langsung saat itu, wa imma qadha, atau boleh diganti, dikodok. Faminhum man yukhatabu bis-shaum fi nafsi syahr adaan. Ya, ada yang di antara mereka yang diajak bicara tentang puasa ini fi nafsi syahr, dalam bulan tersebut, yaitu adaan, langsung dikerjakan, wa huwa shahih al-muqim. Yang dimaksud langsung diajak bicara yang dilakukan saat itu adalah yaitu orang yang sehat, yang mukim. Kecuali orang yang haid dan nifas. Wa minhum man yukhatabu bil qadha. Ada yang diperintahkan dalam firman tadi, atau ada yang diajak bicaranya itu bahwasanya kerjakanlah puasa itu qadha, dikodok puasanya. Diganti, yaitu bagi orang yang haid, wan nufasa wal marid, bagi orang yang sakit, alladzi la yaqdiru ala ada'i shaum, yang memang tidak mampu bisa melaksanakan puasa, wa yaqdiru alaihi qadha, dan dia hanya mampu untuk mengqadha. Wa minhum man yukhayyaru bainal amrayni. Sekarang kalau tadi kan jelas ada yang langsung harus dilaksanakan, bagi siapa? Bagi orang yang sehat dan bagi orang yang mukim. Tapi bagi orang yang musafir dan marid itu diperbolehkan untuk bagi orang yang haid dan nifas diperbolehkan untuk mengganti. Nah, sekarang ada yang diberikan dua pilihan. Wa minhum man yukhayyaru bainal amrayni. Diberikan dua pilihan di sini. Bagi siapa? Huwal musafir wal marid. Bagi orang yang musafir dan orang yang sakit. Alladzi yumkinuhu shaum. Tetapi di sini yang musafir maupun yang sakit yang memang memungkinkan bagi dia untuk berpuasa, ya, bimasyaqqati min ghairi khaufit talaf. Maksudnya di sini tidak ada, kalau dia berpuasa tidak mengganggu safarnya dan tidak membuat parah sakitnya. Ya, tidak membuat parah sakitnya atau tidak mengganggu perjalanannya. Ya. Jadi ini Masya Allah, dalam syariat ini salah satu contoh kita ambil musafir. Di zaman Nabi SAW pun ketika seorang sahabat melakukan perjalanan, Rasul berikan dua hal bagi mereka. Ya, bagi orang yang musafir ini diberikan pilihan di antara dua pilihan. Mereka boleh milih untuk berpuasa atau mereka milih untuk tidak berpuasa. Tidak ada yang bertengkar. Selesai. Cuman kita saat ini muncul, ya, ada sebuah pertanyaan akhirnya muncul. Sini Jakarta kan cuman perjalanan sekarang 1 jam, kok enggak puasa? Ya. Atau bahkan mohon maaf ada yang mengatakan, kamu naik apa kamu ke Jawa? Naik mobil, bis, nyetir sendiri, iya, dan sebagainya. Puasa kamu puasa, ngapain kamu puasa? Ini kan Masya Allah. Padahal di zaman Rasul sudah diberikan pilihan, tidak perlu berkelahi dalam hal ini. Kenapa? Karena mereka memang punya pilihan. Yang jelas kalau dia dinamakan musafir, bagaimanapun cepat safarnya, bagaimanapun cepatnya. Ya, sini Jakarta kalau naik mobil, kalau naik bis yang kita rasakan itu bisa sampai 27 bahkan 30 jam. Ya, 2 hari
satu malam itu sangat terasa capeknya. Ingat 30 jam perjalanan bis. Pesawat, Masya Allah 1 jam 20 menit, 1,5 jam dan sebagainya. Nggak, ya kalau dihitung capek sih nggak ada. Tapi di sini tidak ada yang namanya unsur paksaan harus begini harus begitu, tidak. Mereka diberikan pilihan. Jadi yang paling enak saat ini tidak usah ribut yang begitu. Kenapa? Ini sudah diberikan pilihan, kok kita yang menjadi ribut. Kalau dia mau melakukan melakukan puasa silahkan, tidak mau melakukan puasa juga silahkan. Giliran ada orang yang tidak kemana-mana, giliran orang sehat yang tidak puasa, kita diam, tidak berani ngutak-ngutik, tidak boleh, itu hak asasi mereka. Subhanallah. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali-sekali mohon maaf sekali lagi, ingat hati-hati dalam perkara seperti ini. Tidak usah kita mencari-cari kesalahan orang. Sebenarnya dalam hal ini tidak ada kesalahan. Kedua-duanya benar. Kenapa? Orang yang musafir bebas milih. Mau puasa silahkan, tidak puasa juga silahkan. Kalau dia tidak puasa wajib dia mengqadha. Biasanya orang-orang kita, mohon maaf, sebagian melakukan perjalanan ketika agak ringan, mungkin naik pesawat, mereka tetap puasa kok. Atau bahkan yang melakukan perjalanan berat, naik bis dan sebagainya, naik mobil yang padahal waktunya sangat panjang, mereka tetap berpuasa. Kenapa? Males nanti untuk menggantinya. Beda rasanya puasa bersama-sama dengan puasa sendiri. Kalau puasa bersama itu beda, hawanya beda. Tapi kalau sudah puasa sendiri mengganti agak berat. Ya, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kita tidak usah terlalu mempermasalahkan orang musafir yang entah dia puasa atau tidak, karena memang sudah diberikan pilihan. Kemudian yang selanjutnya, waman aftara li'udhrin, barang siapa yang membatalkan puasa karena ada uzur. Summa zala uzruhu fi asna'i nahari Ramadan. Kemudian apa? Hilanglah uzur itu pada saat pertengahan hari Ramadan. Contoh nih. Jam 8 pagi dia sakit. Mau tidak mau dia harus berpuasa. Mau tidak mau dia harus makan dan minum. Kalau enggak ini bahaya ini. Mah dan sebagainya. Maka pada saat itu dia berbuka. Boleh dia berbuka. Batali puasa. Kemudian nanti kalau ternyata sakitnya itu udah hilang, artinya seandainya jam 1 siang atau jam 2 siang sakitnya hilang, maka menurut beliau di sini, ya, kal musafir yuqaddimu ala safarihi. Begitu juga seperti orang yang musafir. Dia kan musafir nih. Dia melakukan perjalanan sampai di tempat di desanya dia, artinya di rumahnya ternyata jam 1 siang. Sudah tidak melakukan perjalanan lagi jam 1 siang. Begitu juga wal haid wan nufasa. Ya, tathurani. Ya, mereka suci pada saat tengah hari. Ya, orang yang nifas dengan haid sucinya di tengah hari. Apa yang mereka lakukan? Wal kafir idza aslama, atau orang yang kafir jika masuk Islam di tengah hari. Wal majnun idza afaqa min junudihi, atau orang gila ternyata apa? Normal di pertengahan hari Ramadan. Was-shaghir yablugh, atau mungkin anak kecil yang menjadi balik pas di tengah hari Ramadan. Fa inna kullan min haula, maka wajib bagi mereka apa? Yalzimu al-imsak baqiyatal yaum wa yaqdiyahu. Menurut beliau bahwasanya tidak boleh makan, tidak boleh minum, wajib menahan saat itu. Meskipun mereka secara asli mereka tidak berpuasa. Bahkan mereka wajib untuk mengqadha hari ini. Yang tadi yang contoh bagi orang yang sakit tadi, yang sudah sembuh pas di tengah hari Ramadan, wajib dia untuk menahan makan dan minum, ikut, meskipun nanti pada setelah Ramadan wajib untuk mengqadha hari tersebut. Ya, Allahu a'lam. Ini menurut beliau. Saya khawatir ya kalau saya melihat ada hikmahnya supaya tidak muncul fitnah. Itu kok orang Islam makan dan minum, kamu kok tidak puasa, supaya tidak, Allahu a'lam. Ya.
Jadi beliau sangat mengatakan bahwa yulzimuhu al-imsak, maka wajib bagi mereka untuk apa? Baqiyatal yaum, sisa harinya untuk ditahan, untuk tidak ikut makan, kemudian apa? Menggantinya. Tapi pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita berbuka puasa ketika kita sedang di suatu daerah non muslim yang kita tidak mengetahui waktu berbuka puasa, kita ragu apakah sudah atau belum waktu berbuka. Baik, kalau memang jam, kita punya jam. Ya, kita punya jam yang sudah sangat tepat jam sekian dan sebagainya, ya sudah ikuti jam itu. Kenapa? Kalau kita ikut azan salah, karena apalagi daerah non muslim yang tidak ada masjid sama sekali, jauh. Ya, contoh seumpama di kota ini ada masjid, di kota tersebut sama sekali tidak ada masjid, tidak mungkin terdengar azan. Bagaimana? Kalau tidak dengar azan berarti tidak buka, salah. Ya jelas kalau sudah masuk waktunya, jam sekian, ya sudah dia boleh berbuka. Ya, terus kalau ternyata tidak punya jam juga, jam berapa ya? Ya, ini kalau seperti ini ya sudah dirasa-rasa ini kayaknya sudah gelap, sudah matahari tenggelam, sudah boleh berbuka. Ya sudah rasa jam sekian kayaknya biasanya sudah maghrib jam sekian. Sudah masuk sholat maghrib, sudah gelap ini. Untuk kehati-hatian bagi yang memang tidak bisa menentukan tanda-tanda sudah maghrib. Atau mungkin kita sudah hafal jamnya jam sekian. Biasanya orang kalau buka puasa itu sudah ngapal jam. Hari ini jam 6.13. Hari ini jam 6.15. Insya Allah tidak jauh-jauh kok. Paling perubahan harinya, ya perubahannya hanya beberapa detik saja. 1, 2, 5 atau 10. Sekitar itu. Entah itu maju, entah itu mundur. Tidak jauh-jauh kok. Ya, kita bertanya sama yang orang di sana, ini kira-kira sudah gelap belum? Sudah gelap. Ya, maka boleh sudah berbuka. Ya, ini artinya ijtihadnya sendiri. Ya, kalau memang tidak punya tanda-tandanya sama sekali. Kemudian terakhir lagi sedikit saja, wa kadzalika idza qamatil bayyinah bidukhulis syahr fi asna'in nahar fa innal muslim yumsikuna baqiyatal yaum wa yaqduna al yaum ba'da ramadan. Jika ternyata ternyata tidak sampai pengumuman pemerintah ke daerah tersebut. Ya, akhirnya mereka makan biasa, tiba-tiba baru dikasih tahu, orang tadi malam sudah diumumi bahwasanya hari ini puasa, maka saat itu orang yang sudah mendapatkan kabar seharusnya berpuasa, maka boleh mereka harus menahan puasa, menahan untuk tidak makan dan minum, dan wajib bagi mereka untuk mengqadha hari tersebut. Ini terlambat mendapatkan berita. Nah, ini mungkin jazakumullah khairah yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.